Assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan. Kita ketemu lagi di webinar DCP, Sharing DCP, episode kedua tahun ini. Tema malam ini itu tentang pentingnya landing page untuk freelancer. Nah, untuk pemateri malam ini itu ada Mas Rizarullah Santoso atau Mas Ijal. Kage, beliau sampaikan dulu materinya. Tetap kage ada di akhir itu ada tanya jawab dikit ya. Kali ya Mas Ijal ya. Iya, iya, Oke. siap. Heeh. Kaki kawan-kawan kalau ada yang pengen tanya itu boleh dari sekarang sudah bisa diketik di bagian chat. Kalau punya mic pengen ngobrol, pengen langsung nanya itu juga lebih direkomendasikan ya, jadi lebih lebih enak, lebih interaktif gitu nah. Ya jadi tapi kalau memang ndak ketik mic pengen ada yang ditanya silahkan diketik ndak apa juga. Oke, untuk menghemat eh, waktu dan tempat, silakan Mas Yal. Oke, makasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Moga-moga sehat galau ya. Oh, Karena kita di Alhamdulillah, karena kita DCP ya. Bahasa Palembang Be ya. Kan desain kelas Palembang ya. boleh boleh. Ayo, karena tidak tahu lebih enjoy Be kalau ngomong bahasa Palembang. Nah, Dongki datang. Eh, aku mungkin share screen dikit. Aku nyiapin slide presentasi yang flat, yang datar. Tapi tujuannya sebenarnya pengen jadi papan tulis baik. Supaya tidak terlalu ngalor ngidul be obrolan malam ini. Aku sebutnya malam ini diskusi ya, bukannya materi karena jujur aku di sini juga bukan yang expert. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang lebih expert dari aku. Cuman dengan adanya sharing, mungkin kita bisa sharing saling tukar ilmu, yang harapannya bisa jadi nambah ilmunya. Tuh baik. Oke, ntar aku sharing dulu. Nah, ini banyak belum terbuka. Nah, ini dia. Oke, kelihatan ya? Kelihatan kelihatan. Oke. Eh, ini notif dari si. Oke, aku coba full screen sebentar. Jadi aku bikin materinya pakai Google ya. Ah, kelihatan ya? Kelihatan kelihatan. Lanjut. Oke, oke, siap. Eh, Sekali lagi, siapa? Hai, member DCP. Jadi malam ini kita bahas landing page dulu. Mungkin pekan depan atau dua pekan lagi ya, supaya kita bisa rutin juga bahas yang lain sama kawan-kawan yang lain, bahkan mungkin kawan-kawan di sini. Jadi kita kenalan dulu. Aku salah satu member yang tidak terlalu aktif di DCP, sudah cukup lama join, keluar, terus join lagi. Karena pada saat itu emang ada crash di HP dan keluar dari seluruh grup WhatsApp dan juga Telegramnya. Telegram masih sih, cuma belum ada dulu. Akhirnya baru join lagi sekitar 2019 kalau tidak salah di grup DCP. Gawean hari-hari itu ngulik WordPress sebenarnya. Tapi aku lebih khusus tuh di desain. Karena memang awal basicnya tuh di desain dan memang sampai sekarang tuh jual jasanya tuh di sana. Kalau dulu offline ya, offline sana sini nawar ke wong, pakai WA, pakai Facebook, terus beralih ke pernah ke Fiverr juga, cuman ya sempet dapet, cuman tidak terlalu banyak lah di Fiverr kan, paham lah DW. Kayak mana bentuk-bentuk manusia di sana, kemudian juga sempet juga, dan akhirnya sekarang lebih fokus kalau misalnya untuk nge-freelance yang di platform tuh di Upwork, tapi selebihnya aku juga tetap jalanin offline. Masih seimbang sih, pendapatannya masih seimbang, cuman yang di Upwork lebih sering bayar. Terus untuk kompetensi memang, sorry nih, kompetensi.
Websitenya tertulis juga di sini. Kompetensi di software design, Affinity aku biasa pakai, Inkscape, Figma, pacak bae. Kalau lihatnya tidak, basic code skill ya kayak HTML, CSS, JS, ya terpacak karena memang kebutuhan gawe bae. Full stack dev WordPress, ya ini agak mendingan karena memang dari 2014 udah mulai ngulik WordPress ya sampai sekarang. Ngomentari gawe uang paling pacak. Jadi emang kalau ada enak komentari, bolehlah aku bantu komentari, kasih masukan dan lain-lain. Ini website yang aku pakai, namanya WP IDS ya, WordPress. IDS-nya tuh terserah nak diterjemahkan sebagai aku, karena aku dulu ngambil singkatan yang general ya. Itu sedikit banyak tentang keseharian aku ya, dan juga background. Jadi mudah-mudahan agak nyambung sama dengan materi malam ini, materi landing page. Nah, sekarang biar singkat ya, waktunya tidak terlalu banyak kita pakai. Mungkin presentasi tidak lebih dari setengah jam, kemudian kita diskusi. Ya, apa dia itu landing page ya, aku rasa kawan-kawan juga paham kalau kan saat ini dengan apa yang namanya landing page. Mungkin 50% atau mungkin sedikit-dikitnya 30% kawan-kawan di DKP ini sudah punya yang namanya landing page itu ya. Baik itu yang berbayar, gratisan, ataupun lain-lain sebagainya dari kantor dan lain-lain ya. Kemudian kalau kita ngambil definisi yang ada di aku pakai Bing ini landing page bla 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 bla, intinya isinya ada call to action, fokus pada satu tujuan, misalnya satu barang, satu layanan atau satu service baik, tidak menjual secara keseluruhan apa yang kita jual atau yang jadi jasa kita. Terlepas dari itu ada juga hal-hal lain yang bakal masuk ke sana, kayak misal semacam informasi produknya, reputasi kita atau portofolio kita juga dan lain-lain sampai ke call to action, dan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya apa bedanya landing page sama website? Ini yang perlu kita definisi ke dulu, karena pada dasarnya landing page ya website, tapi halaman. Jadi website itu kan terdiri dari berbagai halaman ya, dari homepage, kemudian ada about, atau gallery, atau produk, atau layanan, atau service, dan lain-lain. Seluruh hal yang ditampilkan oleh website itu disebut namanya page. Nah, landing page itu salah satu dari itu. Cuma memang dia punya tujuan yang lebih spesifik dibanding yang lain. Yang lain itu spesifik juga, tiap page itu beda. Tapi si landing page ini benar-benar fokus ke satu tujuan baik dibandingin website secara keseluruhan. Mungkin kalau aku pakai analogi bandara baik. Jadi bandara ini kan ada tempat drop in ya, turunin penumpang, ada bagian depan, terus ada bagian tiketing dan bagian ruang tunggu dan lain-lain ya. Plus ada juga dia bagian yang namanya terminal kedatangan. Nah, bisa jadi landing page itu disebut terminal kedatangan. Nah, ngapa udah depannya kata landing page itu kan? Ya depannya tuh homepage. Ngapa homepage itu yang di depan? Karena pada dasarnya homepage itu yang mengunjungi kan orang-orang yang memang sudah tahu apa yang mereka cari dan sudah tahu sama nak kemana mereka. Nah, sedangkan landing page ini biasanya uang yang baru turun sebenarnya tidak tahu apa-apa dan butuh dijelaskan dia lagi di mana, dia di terminal mana, terus dia harus kemana habis dari sini. Nah, kurang lebih kan landing page itu kayak itu. Tapi tujuannya khusus. Khusus apa? Khusus terima kedatangan baik. Nah, kan kalau lobby kan bisa untuk apa, bisa. Terus yang lain-lain juga kan bisa untuk apa-apa di bandara sana. Tapi kalau di terminal kedatangan dia khusus cuma menerima uang datang terus menginformasikan dia harus kemana setelah itu. Dan juga datangnya kan dari mana-mana. Kalau di landing page ini kan biasanya dari iklan Facebook, dari iklan AdWords, mungkin dari AdSense juga, dan lain-lain kan. Tapi kalau homepage ini kebanyakan kan, mungkin ada juga lah iklan, tapi kebanyakan homepage itu datangnya dari pencarian, bukan dari iklan. Jadi tidak kemana-mana, waktu lo sudah ngakses web, kemudian masuk ke web itu. Sedangkan kalau landing page tadi kan tidak, entah dari mana-mana, tiba-tiba dia buka ke halaman web. Itu kurang lebih mungkin kita bakal diskusi lagi kalau misalnya ada pertanyaan. Catatan yang lah punya skip aja dulu di slide ini ya. Karena lah paham juga. Nah, kemudian untuk siapa ini? Nah, aku coba ngambil hal yang paling simpel dan yang menurut aku sepengalaman aku cukup
cukup aku pahami ya, selama aku bikin gawen-gawen kayak ini. Jujur aku untuk bikin, website secara komersial tuh mulai dari 2015-an sampai ke sekarang, cuman yang memang bener-bener fokus nian di gawean freelancing itu semenjak 2018 ya, 2018, 2019. Jadi, paling tidak 5 tahun pengalaman aku ketemu klien itu aku coba share di sini. Ya kalau mungkin kawan-kawan ada referensi lain juga boleh kita diskusi karena memang aku yakin juga ada pasti, bukan dari sini bae. Nah, siapa yang pertama tuh yang sudah punya Namo. Maksud aku kayak ini, Namo nih aku terjemahkan dari brand ya. Iya kan, kalau wong Palembang nih nyebut sikok produk yang sudah terkenal itu kan sebut Lado Namo ya. Misalnya toko, oh toko Lado Namo wajar barangnya mahal galo, ya, kayak itu. Maksudnya itu sudah punya brand itu dia sudah punya segmentasi, dia sudah punya positioning, bakal jual ke siapa, ya target pembelinya jelas. Maksud aku tuh kayak itu ya, yang punya nama tuh kayak itu. Dia sudah punya identitas brandnya siapa, brand personanya apa. Nah mungkin next materi yang sering berurusan sama branding, UMKM dan lain-lain juga mungkin bisa sharing ya. Karena personal branding kan buat freelancer tuh penting. Nah, yang kedua, yang pengen punya nama. Siapa ini ya? Mungkin desainer-desainer pemula atau freelancer-freelancer pemula yang memang mereka baru pengen memulai karirnya. Butuhnya enggak landing page? Ya kita bahas setelah dari sini. Nah, seperlu apa kan? Nah, butuhnya enggak. Seperlu apa? Sebenarnya ada dua ya, ngapa landing page ini dibuat kan. Ini alasan yang paling normatif lah. Normatif aku sebut. Tidak secara teknis, tapi ini mewakili. Satu untuk penjualan, yo jelas. Karena kan kita pengen jual produk, pengen jual jasa, pengen jual lain-lain yang ada di landing page itu. Dan produknya spesifik. Kalau jual produk kan biasanya skincare AB. Dan di dalam landing page itu benar-benar jadi brosur kan. Jadi brosur terhadap produk itu. Dia jelasin mungkin sedikit tentang perusahaan dia, fiturnya apa, benefitnya apa, dan sebagainya. Kemudian cara belinya cak mano. Itu fungsi umumnya jualan. Kemudian yang kedua, apa namanya? Nyari data atau data mining dan sebagainya ya. Ya jadi kan leads lah, leads. Kalau yang di atas itu conversion ya. Berjualan kan conversion, terus yang di bawahnya leads. Sudah, paham lah nyari data kan? Kita nyebar ini pakai iklan, kemudian uang mengunjungi, ngisi form, terus dapat sesuatu dari kita, entah PDF book, entah ebook, entah apa, entah segala macam kan. Kemudian data mereka itu kita simpan. Ya padahal faktanya data ini kan banyak dijual di black market, di dark web ya. Kalau nggak beli baik, asal siap lanjut. Kemudian yang jadi pertanyaan, freelancernya yang mana? Gitu, nah, bukan apa seluruh freelancer, apa ke graphic designer apa cak mano yang butuh dengan landing page ini. Jadi sebenarnya keperluannya itu spesifik, walaupun dasarnya sama baik. Karena dijual oleh freelancer itu kan jasa. Nah, jadi cak mano caronyo, landing page ini menceritakan bahwa kita sebagai freelancer itu punya reputasi yang itu memudahkan calon klien kita tuh untuk melihat sejauh mana kemampuan kita. Pada dasarnya kan kayak itu. Banyak kok bisa dilakukan di tempat lain kayak Instagram atau Facebook atau mungkin Behance atau mungkin di Dribbble. Ya mungkin juga di kalau di Pinterest agak kurang ya. Dan sebagainya lah ya. Mungkin aku agak ngeblank, mungkin nggak inget sebutin lagi. Nah, pada dasarnya kan bisa kayak itu. Cuma mereka ada keterbatasan. Keterbatasannya apa? Masing-masing beda. Ada yang nggak bisa call to action, ada yang dia cuma bisa ngasih gambar, kemudian deskripsi shadow-nya. Ada yang mungkin tidak bisa membuat kita jadi terlihat profesional ya. Sebenarnya kan pakai yang kayak itu kan tidak terlihat profesional itu ngapa ya? Karena kita belum menggunakan sesuatu yang berbayar dan tidak ada effort yang kuat untuk itu. Nah, kemudian kapan waktunya? Ya jawabannya tergantung, relatif ya. Tidak bisa kita sebut, wah kau harus bikin landing page sekarang. Itu ada juga. Ini ada timing-timing tertentu yang memang kita harus paham. Cuma memang ada beberapa situasi yang perlu
untuk dibuat landing page ini. Kapan? Satu, ketika klien tuh sebenarnya belum kenal kita dengan apa yang kita tawar ke. Nah, ini penting. Misal, kita pengen iklan tentang jasa kita, tentang diri kita, personal branding kita bisa bikin apa. Ya mau tidak mau dong, kita harus bikin ini, bikin brosur secara online. Ya brosur secara online kan tidak mesti PDF ya, tidak mesti website. Cukup landing page, satu halaman yang itu menjelaskan segalanya. Cak Mas Andi kan, bikin penasaran ya, kliennya banyak, memang nunjuk nomor HP kan, atau nunjuk tombol kontak untuk kita ngubungi kan. Untuk klien yang benar-benar serius pasti ngubungi, yang tidak serius tidak ngubungi. Untuk apa juga ketemu klien yang tidak serius ya Mas Andi ya. Nah, kemudian klien baru dengar nama kita, misal kita kan kadang-kadang dapat customer reference ya, atau kita dikenal ke sama klien kita yang lama, ke kawannya atau ke koleganya atau ke siapa. Nah, yang dikenal ke tadi kadang-kadang nanya nih, ada nggak selain kawan aku tadi yang dibikin ke, yang kamu bikin ke juga gitu kan? Oh ada, nyingok pe halaman ini, ya kan itu. Nah ini kondisi ini mewajibkan kita punya landing page. Syukur-syukur punya website, tapi landing page itu sudah cukup untuk mewakili ini. Bahkan aku juga pakai website ya, kebanyakan bukan pakai landing page, tapi cuma satu page yang aku share ketika orang nanya apa dia hasil gawe kau. Ya sudah, bagian portofolio yang aku share. Yang lain-lain seralat dia kalau ngunjung yang tidak kan, yang bagian homepage segala macam, karena dia cuma butuh portofolionya. Untuk yang kedua ya, yang pertama tadi ya wajar, dia pengen tahu lebih banyak tentang kita. Nah, hal yang perlu diingat juga, landing page ini banyak dibutuhkan oleh freelancer. Catatannya dia sudah paham untuk aku dibuat, kayak yang aku sebut tadi yang di awal nih. Jangan ujuk-ujuk dia pengen bikin, pengen gaya-gayahan baik. Oke lah naruh portofolio boleh, tapi sebenarnya itu mubazir. Dia tidak butuh-butuh nian. Misalnya dia sudah punya klien tetap, misalnya 5 klien nih, gawenya remote galau. Dia tidak galak nambah klien lagi, terus tiba-tiba dia bikin landing page, buat apa? Ya tuh kan, kecuali emang kalau dia pengen jago-jago, klien dia tadi berlari. Boleh, tapi kan menurut aku kalau sudah kerja remote, kemudian dia sudah fokus sama gawenya, ya landing page itu secukupnya be, karena tidak mungkin juga dia bakal nerima gawean lain. Karena 5 gawean itu sudah beratnya kan, melayani 5 klien dalam satu waktu. Misal, tapi kalau misalnya dia memang masih membutuhkan klien, ya tidak ada masalah. Berarti itu masuk ke dalam perlu untuk bikin landing page. Nah, cak manu bikinnya, ya mungkin kawan-kawan di sini yang sudah punya ya paham. Mungkin yang belum punya, aku kasih sedikit clue ya, bukannya benar-benar secara teknis aku kasih tahu. Yang pertama nyuruh wong. Ini yang paling penting. Paling pertama. Ya ngapa? Karena kita berangkat dari ketidakbisaan misalnya. Ya, karena kalau belajar itu buang waktu loh. Bayangkan ketika waktu kita belajar itu bisa dihabiskan untuk melayani klien. Daripada kita buang waktu loh, malah kita buang duit gitu. Ya, ada seberapa lah harga landing page itu kan, apalagi harga Indonesia. Kalau harga luar ya mungkin agak lain. Kalau harga Indonesia kan mentok-mentok 100.000, 110 ada loh untuk bikin landing page. Makanya aku jarang nerima order landing page baik. Nah, kemudian yang kedua, ngoding dari nol. Ini kalau misalnya kita punya kemampuan. Ngoding ya. Ngoding. Dari mulai ketik HTML-nya, bikin file, ketik HTML-nya, ketik CSS-nya, ya kasih efek-efek pakai JavaScript, nggak biklah dewe. Tapi waktu banyak terbuang. Ya itu pilihan. Yang pertama tadi kan nyuruh wong. Nah nyuruh wong juga ada dua. Nyuruh wong juga ada dua. Yang pertama ya pakai budget. Kalau budget kita tebal silakan. Yang kedua ya kalau mulut kita manis juga silakan. Bisa lebih murah kan. Bahkan bisa gratis. Nah yang ketiga pakai WordPress ya. Atau CMS yang lain. Tapi ngapa aku bilangin WordPress? Ya karena WordPress ini terlalu versatile ya. Terlalu multifungsi untuk sebuah CMS. Dari yang cuma sekedar publishing, sekarang sudah bisa jualan, bisa bikin event, bisa jadi marketplace bahkan. Apalagi landing page itu remeh-remehnya kalau di WordPress. Mungkin yang lain juga banyak yang bisa. Atau ada yang pakai Joomla, ada yang lain. Cuma sejauh yang aku pelajari sih, kayaknya WordPress yang paling worth it saat ini.
Yang satu user interface-nya gampang, tutorialnya banyak, forumnya juga banyak. Nah, nyari di Stack Overflow itu banyak, Stack Exchange banyak, bahkan tema-temanya juga banyak nih. Kalau nak pakai jumlah juga banyak, nak pakai Drupal juga banyak, cuma dari sisi kemudahan penggunaan itu agak susah untuk orang yang awam, menurut aku. Sepengetahuan aku. Artinya pakai CMS ya. Kemudian pakai layanan web builder. Banyak. Kalau galak kita search. Cuman kayaknya terlalu panjang waktunya kalau kita search ke kok ya. Kalau nak rekomendasi ya mungkin kawan-kawan di sini yang pernah pakai aku ya kayak kita diskusi be. Kalau aku jujur di bagian keempat ini aku tidak terlalu mendalami karena memang aku kalau tidak di nomor 2, nomor 3 yang aku gawe ke selama ini. Dan yang kelima belakangan sudah ada yang AI. Ya terserah nah AI yang mana. Kemarin ada yang share pakai Framer, ada yang share pakai apa lagi ya? Ya mungkin itu AI yang saat ini sudah mulai bermunculan itu bisa mengalahkan nomor 1, 2, 3, 4. Ya terserah. Ya, yang penting aku konteksnya saat ini pengen nyampe ke bahwa landing page untuk freelancer itu kayak mana. Cara bikinnya ini, cara teknis mungkin ada bahasan tersendiri lah. Aku pengen dulu nyampein konsep bahwa landing page itu kayak ini. Jangan sampai kita salah persepsi ya. Kayak kalau nak salah persepsi ngejatnya nanti aku bener dewek. Istilahnya tuh pandangan umum terhadap generate view untuk si landing page ini kita bener dulu lah. Itu dulu minimal. Jadi jangan sampai berharap kita bikin landing page langsung cuan. Tidak. Balik lagi ke tujuannya. Untuk apa kita bikin itu. Nah, kemudian ini yang paling penting kita ingat ketika pengen bikin landing page. Pertanyaan-pertanyaan ini. 1, baca apa kamu? Maksudnya di halaman landing page yang kita bikin, ini aku teknis ya, ini teknis ya. Teknis tapi sifatnya teori. Di halaman landing page yang kita bikin itu, kita tuh harus menceritakan value proposition kita. Baca apa nian kita itu. Dan memang benar-benar segmented ya. Dan sudah memikirkan positioning. Jangan cuma sekedar aku bisa desain pakai Photoshop gitu kan. Aku bisa desain karikatur pakai AI. Itu terlalu general yang aku rasa sih tidak terlalu menarik buat orang lain untuk menyelami produk itu tadi atau layanan kita. Jadi benar-benar dibikin spesifik tentang baca apa kamu ini. Itu ya. Contoh nih misalnya. Nah, aku langsung kayak kita lanjut lah. Aku ya, tadi kasus pakai ada suatu landing page yang aku buat untuk aku dewek, cuman tidak aku publis itu. Nah, kemudian sebatas apa layanan yang dibuat, artinya scope ya, scope dari layanan ini. Jangan sampai kita di landing page ini kenal ke ya layanan terlalu lebar. Kalau misalnya kita cuma sekedar bikin kompro, ya kompro baik dijelaskan di sini. Ya kalau misalnya sekedar bikin desain feed, ya sudah desain feed. Desain kaos. Jadi kalau nak bikin desain lain, bikin landing page baru. Jadi scope-nya jangan terlalu luas. Dan di sinilah kita batasi. Supaya si klien yang kita targetkan tadi, dia bisa dapat positioning-nya brand kita tadi. Positioning-nya dari ya mungkin kita yang kita perkenalkan di situ kan. Nama kita di situ. Ya, dia bisa dapat namanya positioning-nya. Akhirnya kita untuk untuk dia nak closing dengan kita tuh agak setahap lebih mungkin, bukan berarti mungkin ya, setahap lebih mungkin. Nggak tahu kalau ketemu landing page sebelah yang lebih meyakinkan dia ya. Cuman dengan cara cek ini dia jadi lebih yakin bahwa kita expert di bidang itu. Ya kita kan pengen nunjukin loh bahwa kita nih di bagian ini spesialis. Karena kan kalau kita ke dokter dengan penyakit tertentu kan kita lebih senang ke dokter spesialis kan daripada dokter umum supaya benar-benar tahu diagnosa sakit kita tuh apa. Kemudian si istimewa apa layanan kita atau dengan kamu tuh untuk
mereka dan manfaatnya tuh buat apa. Nah, bedain ya layanan sama feature ya, maksud aku feature ya, layanan ini feature dan juga manfaat. Feature tadi kan kita product oriented ya, atau service oriented. Jadi orientasi kita tuh ke service kita tuh apa yang bisa kita kasih ke mereka, apa yang kita bisa bikin ke mereka. Nah, sedangkan manfaat ini apa yang bisa mereka rasakan, apa yang bisa mereka dapatkan. Jadi jangan sampai dua ini kita gabung, feature sama manfaat tuh jangan digabung. Ya, feature ini what is the product, what is the service, kemudian how-nya, dan sedangkan manfaat tadi why gitu kan, ngapo aku nak pakai yang kamu, nak pakai jasa kamu banding jasa orang lain. Makanya freelancer tadi harus jelas mengkomunikasikan bahasa yang bakal dipakai. Dan ingat ya istilahnya marketing nyaman dulu kan beda dengan marketing nyaman sekarang. Karena kuliahku marketing ya, jadi aku agak agak pede kalau ngomongnya marketing. Kalau zaman dulu kan marketingnya benar-benar kita mensosialisasikan produk dengan iklan-iklan ya, yang masif. Sedangkan marketing zaman sekarang itu kan sifatnya komunikasi. Kayak mana caranya kita bisa mengkomunikasikan produk kita dengan baik. Bukan kayak mana caranya kita bisa mempresentasikan apa yang bisa produk kita gawe ke, tapi kita harus lebih mengkomunikasikan cak mana produk kita ini buat mereka tuh jadi lebih gampang. Cak mana produk kita ini bisa solve problem mereka. Nah, di landing page inilah yang bisa kita terapkan, termasuk dengan jasa-jasa kita tadi. Teknisnya cak mana, di field masing-masing kawan-kawan pasti lebih paham lah. Misalnya fieldnya di desain feed, apa sih produknya yang itu bisa kita tawarkan, dan apa sih behavior yang bisa dirasakan dan juga manfaat yang dirasakan oleh klien ketika kita bikin ke produk ini untuk dia atau service ini untuk dia. Nah itu harus istimewa ya, harus istimewa. Kalau terlalu generik, ya dia berpotensi lari ke tempat lain. Coba bukti ke apa yang kita omong tadi, kan jelasnya kan nomor 3. Kita ngomong nih, kita pacak ini untuk kamu ini dapatnya. Ya coba bukti ke melalui portofolio gitu kan. Melalui kerja-kerja kita yang lawas. Dan akhirnya ada call to action kan, Cak Mano kami ngubungi kamu istilahnya tuh. Jadi Cak Mano caranya mereka tuh bisa ngubungi kita. Kalau di Indonesia kan lazimnya tombol ini lari ke WhatsApp, tombol ini lari ke ya mungkin pakai form ya, email, nama, nomor telepon dan lain-lain. Tapi kalau aku dapat insight dari luar, mereka tidak kayak itu. Oke lah mereka pakai form, tapi outputnya itu mereka bakal ngasih email ke si pengunjung tadi, dan di email itu ada link untuk misal link Calendly ya. Pernah kan pakai Calendly? Ada yang tahu enggak? Kalender. Nah, pakai Calendly misalnya dia ngasih link di email itu, ngasih jadwal sabrek di Calendly, mereka kita klik Calendly dia, linknya ada opsi jadwal. Ngapo? Karena mereka itu agak males balas chat klien, karena klien itu banyak nanyo, mau ngechat kan, ngetik, ujung-ujung nggak jadi. Mereka lebih senang kalau bikin janji ketemu atau janji meeting pakai Calendly itu di luar ya. Kalau di sini aku rasa udah terlalu banyaknya pakai chat, apalagi WhatsApp ya. Karena kebanyakan yang Indonesia kan hobi nanya-nanya dulu. Ketika harga cocok baru jalan. Tapi kalau wong luar kan dia lebih berorientasi yang penting urusan aku beres. Urusan duit banyak dipertimbangkan, walaupun seluruhnya gampang. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus kita tanya ke dulu ketika kita bikin landing page kita. Ngapa ini penting? Sebenarnya ini yang pokok. Yang pokok. Ya kalau kata Dewa Eka Prayoga itu kalau nak bikin personal branding itu kan paling tidak yang pertama kita tahu kemampuan kita, kemudian kita bisa ngasih tahu buktinya, dan ketiga kita bisa ngasih kompetensi maksudnya. Yang ketiga kita bisa bukti ke prestasi. Nah, jadi secara garis besar kan yang kayak itu harus kita coba pikirkan juga, kita terapkan juga di landing page kita kan. Mungkin di bagian yang ketiga tadi. Kayak itu. Jadi yang pertama itu ya siapa kita, maksudnya value kita. Yang kedua itu kompetensi kita tuh apa. Yang ketiga prestasi kita tuh apa. Nah, mungkin bisa dimasukkan di poin 3 dan 4. Itu ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu kawan-kawan tanya ke dulu ketika pengen ngerancang landing page. Jangan sampai aku pengen bikin landing page, nama aku siapa aku kan.
narsis gitu. Kemudian dibawa, oh ini portofolio aku. Bahkan ada kadang-kadang yang lupa nyantumin cak mana ngontaknya kan. Karena cuma sekedar orang nanya di WA, mana ada contoh dak? Oh ini nah. Ya tidak masalah karena sudah ngontak di WA. Cuma uang lain ketika pengen mengunjungi landing page kita dengan cara tak sengaja, misalnya ngeklik link lain yang dikasih oleh kawan kita, itu agak kurang ya, karena call to action itu segalanya di landing page. Dah, udah jelas kayaknya ya. Ya sudah, malah diskusi deh gitu. Kalau misalnya belum. Oh ya, mungkin aku share dikit dulu beberapa contoh ya yang mungkin pernah aku bikin. Oh, ini website aku. Ini website. Contoh ya, ini website ya. Saya belum login. Apa lagi? Start. Oh, udah kelihatan passwordnya. Nah, ini contoh website ya. Aku pakai dua bahasa. Kalau di Indonesia otomatis ID, kalau di barat lagi luar negeri pakai Inggris. Biar lebih gampang baik. Sebenarnya pakai Google Translate juga ini biar cepet. Kemudian yang mana landing page-nya? Aku contoh kayaknya ada ya. Ada ya. Ini coba. Nah, ini salah satu contoh landing page yang aku bikin nih. Jadi jasa yang aku jual itu kan spesifik nih. Ya, misalnya spesifik apa namanya? Green Score, tahu nggak Green Score? Di Lighthouse. Ada yang pernah dengar nggak? Kalau nggak pernah dengar ini bukan termasuk klien aku. Ke target market. Tadi paham Mas ini? Tahu ya Green Score ya. Lighthouse. Jadi kalau kita pengen nih contoh nih kayak di Google Page Speed. Walaupun bisa sih klik kanan pakai inspect elemen ya. Mana agak saro baik. Agak lama loadingnya biasanya. Aku misal website aku nih. Sambil nunggu loading, aku jelasin dikit. Nah, jadi di sini aku nawarin Green Score. Jasa supaya website dia dibikin memenuhi standar Green Score ini. Jadi sudah spesifik loh, value yang aku tawarin itu sudah spesifik. Aku udah nawarin bikin website. Karena terlalu banyak orang yang nawarin bikin website. Aku nawarin jaminan Green Score-nya, Green Score Lighthouse. Lighthouse-nya tuh green. Jangan merah ya. Ini kan merah nih 25 kan. Kita pengen bikin tuh 90-an ke atas. Tuh contoh nih, nah website aku dewek turun nih. Kalau mudah disentuh. Terakhir tinggi. Karena accessibility sama SEO ini sifatnya itu di layouting ya. Jadi harus kita update layoutnya. Jadi tidak pacak website itu setelah kita bikin dia kita tinggal itu tidak. Ada beberapa update dari Chrome-nya, dari mano-mano yang itu harus kita sesuaikan. Gitu. Jadi jasa ini aku tawarin. Jadi enaknya ketika aku nawarin jasa ini 6 bulan kemudian klien aku tuh datang lagi, skor turun. Tapi turunnya selalu di sini. Di accessibility sama SEO. Kapo karena SEO ini kan berkaitan kata kunci. Accessibility ini layoutnya ya, layout dari websitenya. Di mana kita naruh header, di mana kita naruh heading 1, di mana naruh description-nya. Bahkan sampai ke form. Kayak SEO ini kan ya kata kunci dan lain-lain ya. Dan yang lain-lain ya ini yang sebenarnya di development, di performance, sama caranya kita bikin website ini jangan lemot, jangan susah buka lah. Kemudian di best practice-nya nih aku semacam kayak apa ini rasanya ya? Nih itu jelasin nih. Contohnya nih kayak trust and safety, terus detected JavaScript library. Intinya teknis yang sifatnya itu kayak keamanan, kayak ya kalau kita untuk jualan online yang pakai kartu kredit tuh butuh nian. Nah, ini yang jasa yang aku tawarin di sini. Jadi kita harus bikin skornya tuh jadi 90-an. Caranya cak mano? Aku tawarin nih fiturnya. Tolong jelasin scoop dulu nih. Ini scoopnya. Aku pakai tema generate fresh.
sama pure pakai Generate Block. Generate Block ini Gutenberg ya, extensionnya Gutenberg. Jadi aku tidak pakai Elementor, aku tidak pakai apa namanya Divi, tidak pakai Visual Composer. Kan di WordPress itu kan ada tuh WP Bakery ya sekarang, dan lain-lain lah, landing page yang lain, landing page lagi, page builder yang lain. Aku tidak pakai itu. Aku pakai pure apa namanya native ya, native-nya WordPress ditambah Generate Blocks ini. Dan ketika aku menawarkan ini ke klien yang spesifik, justru peluangnya itu lebih besar. Ngaku? Karena memang mereka nyari jasanya. Dan nyari siapa yang paling expert. Jadi positioning-nya itu sudah, segmen sudah dapat, kemudian aku menjelaskan positioning aku di mana. Dengan aku menjabarkan kebutuhan-kebutuhan ini. Memang di Indonesia itu tidak banyak ketika kita nge-share ini, lebih banyak di luar negeri yang butuh kayak ini. Karena di Indonesia kan dia butuhnya cak mana caranya websitenya bisa diakses cepat oleh uang kan, bukan diakses cepat oleh apa namanya Google. Ya padahal sih sebenarnya ketika kita bisa cepat diakses oleh Google, uang itu juga bisa lebih cepat. Dan parahnya provider di Indonesia ini kan lemot-lemot galau. Jadi jual jasa website juga providernya lokal gitu kan, bukannya ya tidak pakai cloud VPS dan lain-lain. Tetap aja lemot gitu. Nah akhirnya pengunjungnya juga tidak banyak gitu. Dan faktor-faktor itu yang perlu kita jelasin kadang-kadang. Tapi kalau untuk klien luar negeri itu enak, lebih cepat dengan hal-hal kayak ini. Jadi segmentasi kita dapat dengan scoop yang kita tawarin. Nah kemudian kita juga nih kasih apa namanya feature kan. Ngapo harus pakai skor hijau, ya bla 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 kan. Ngapo harus kita, ya ini kasih benefitnya untuk mereka. Kemudian nah ini benefit lagi kan, kita kasih akhirnya proof. Ini sudah kita buat. Mereka bisa lihat demonya satu persatu. Mungkin mereka juga bisa ngeliat skornya. Cuman kadang-kadang jadi blunder. Namanya website ini sudah aku serahkan ke klien. Kadang-kadang klien ngutak-ngatik kan. Skornya turun lagi. ya 11-12 lah. Ya pas dia nanya ngapus skornya sekian. Oh, lah diubah tuh. Ini screenshot aku lah beda sama klien itu kan. Ya pacak-pacak kita kadang-kadang ngeles. Bukan ngeles ya, emang kenyataannya emang mereka ubah layoutnya. Akhirnya turun skornya. Nah, itu kurang lebih kayak itu untuk proof ya. Jadi kita ngasih proof lah di website kita. Dan yang terakhir tuh call to action, ya kan? Nggak usah banyak-banyak call to action-nya sih, kok jadilah di bawah. Kadang-kadang kan landing page ini di pojok ada call to action, di bawah ada call to action, di bawah di tengah ada call to action gitu. Bahkan ada yang ngikuti terus. Kadang-kadang sebagian klien tuh ringam gitu. Nah, kami cukup sekali Bang lihat di bawah sekali setelah kami baca seluruh halaman kalian gitu kan. Kita tergantung di kita pengennya cak mana. Kalau aku call to action-nya lari ke sini. Harga langsung bla bla bla. Dia pengennya apa? Karena aku menerapkan harga yang beda. Itu untuk lokal ya. Mulai dari 1,2 misalnya. Dan selanjutnya ini website lengkap sih, bukannya landing page sih. Kita ngarang aja ke satu. Coba mereka berpikir, apa dia yang aku bikin ya? Company profile kah? Atau Lester kah? Atau apa? Ya, akhirnya mereka kayak melanjutkan dan ngechat di WA. Kalau di lokal. Kalau di luar, aku pakai form. Karena tidak familiar mereka pakai WhatsApp. Akhirnya pakai form, ya aku arahin ke form yang, dan di form itu sudah aku kasih kalkulasi ya. Dikasih kalkulasi harga. Dan harganya sih beda sama Indonesia. Mudah-mudahan mereka tidak ngerti bahasa Indonesia, tidak ngelik yang bahasa Indonesia-nya. Itu contoh ya. Atau mungkin contoh yang lain, aku coba gambarin. Ini misalnya. Nah ini salah satu website rumahan yang cukup terkenal di kota Palembang. Nah ini website perusahaannya. Website ini ya, bukannya landing page. Sedangkan landing page-nya ini. Misalnya contoh kita ambil yang ini. Nah ini landing page-nya dia. Ini website utama. Dia menjelaskan seluruh produk dan fasilitas yang ada. Nggak tahu siapa yang mengunjungi. Mudah-mudahan banyak. Dan di sini, ini spesifik. Nah, kalau dia ini spesifiknya biasanya ngiklan. Kalau perusahaan-perusahaan kayak ini ya, dia ngiklan. Nah, misalnya dia menjelaskan cuma satu klaster nih, yang pengen dijual. Harganya mulai sekian. Ini kan value nih. Value yang pengen mereka tawarkan dengan harga.
value lah harganya, cicilan dan sebagainya. Kemudian habis value proposition-nya mereka jelasin scope-nya mereka tuh apa dan mereka siapa, melalui mereka siapa. Yo, kita paham lah siapa mereka ini kan. Kemudian feature yang mereka kasih apa. Ini feature-nya, barulah di sini dikasih benefit gitu. Nah, selain ini feature ya masih ya. Nih benefit yang dikasih buat si user bisa menikmati ini, bla 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 gitu kan. Ada fasilitas ini, fasilitas ini. Proof dah dia? Tidak. Ngapa tidak proof? Karena ada di sini. Di video ini sebenarnya. Video ini rasanya ada di ujungnya tuh ada wong bertestimoni kalau nggak salah. Aku lupa juga sih. Sudah agak lama sih bikinnya untuk landing page yang ini. Jadi kayak itu biasanya dia proof-nya tuh melalui testimoninya melalui video. Tidak ditulis di sini. Ngapa? Karena uang tuh agak apa ya? Ketika ngasih testimoni itu agak skeptis. Siapa uang ini gitu kan? CEO A, CEO B gitu kan. Kadang-kadang tidak terlalu membuktikan bahwa kita ini berprestasi gitu. Nah, tapi ketika ada yang memang benar-benar video gitu atau ada yang memang nunjuk ke ini hasilnya itu lebih worth it buat orang Indonesia, menjadikan ini syarat keputusan pembelian mereka. Itu kan kayak itu. Kayak terakhir pasti call to action. Si kok nih tidak banyak-banyak dia bentuknya form. Oh, udah nih chat ke marketing mereka. Nah, kurang lebih kayak itu. Nah, sedangkan kalau di sini kan tidak benar-benar umum di website. Nah, makanya website sama landing page itu dua hal yang berbeda, jangan disambung tuh. Walaupun landing page itu bagian dari website sebenarnya. Kadang-kadang berat loh jelasin perbedaan landing page sama website itu ke klien. Karena klien kalau nanya, lo apa bedanya dong sama halaman produk yang kita bikin, halaman service yang kita bikin? Ya kalau kita ngomong bedanya, ya beda gitu. Kalau produk ini kan sifatnya uang langsung beli atau layanan tuh uang cuma baca sepintas, kemudian dia pindah ke halaman lain. Sedangkan kalau landing page dia fokus, menu-menunya juga fokus nih. Contoh nih, aku balik ke landing page ya. Ini landing page tadi, aku bikin tak ketik menu di atasnya, tidak ketik footer. Jadi di landing page ini uang itu tidak bakal mengunjungi halaman lain. Dia fokus bakal yang bisa diklik itu cuman ini. Selain ini ya, ini buka tab baru nih. Karena dia pengen buka proof kan. Ini yang cuman bisa mereka klik gitu. Kayak di sini juga kan yang bisa diklik cuman ini. Tidak bisa ngeklik halaman-halaman lain di sini. Nah, ini kan satu page nih, cuma jelasin fitur-fitur B nih. Nih, ya istilahnya kan enggak kayak yang lain menunya maksud aku. Kayak itu, pas dia booking, nah langsung keluar. Cuma itu baik sih. Jadi di landing page ini dia spesifik nih tidak jelasin ke hal-hal yang lain yang ada di website dia. Nah, itu sekedar gambaran B ya. Jadi kalau kayak di website menunya tuh lengkap, di ke produk ada segala macam ada. Kalau di sini dia spesifik di landing page. Itu baik sih. Yang membedakan landing page sama website. Dan kita diskusi. Aku balik ke Mas Andi. Aku stop screen, share screen-nya ya. Oke, makasih banyak. Ini luar biasa Nian. Jadi presentasinya, penjelasannya komplit. Ya aku bilang hampir seluruh aspek tuh kena senggol galau ini. Jadi luar biasa. Kalau kata Tio di daging nih, wah, aku setuju dengan komentarnya malam ini. Di thanks lagi Jal. Jadi mungkin kita sekali lewat apa namanya itu rekap sedikit. Jadi kalau ntar aku hidupin deh videonya kali ya. Jadi kalau blank. Nah, enggak tahu. Jadi kalau untuk website itu semacam apa kita bilang tuh ini rumahnya Nian ya, tempat tinggalnya si entitas yang berkaitan itu, user itu didorong untuk explore layanan mereka apa baik, siapa bewong-wong di belakangnya, kemudian kalau pacak selama mungkin mereka di web itu makin bagus gitu ya. Jadi
kita masuk ke web itu, user tuh bisa bisa explore banyak hal. Nah, sementara kalau landing page itu Cak Kato Ijal tadi itu spesifik nih tujuannya. Wong masuk ke dalam satu halaman itu dan cuma bisa lakukan satu hal di akhir halaman. Jadi tidak dikasih peluang untuk lari kemana-mana. Tujuannya spesifik, punya satu call to action. Nah, call to action ini bisa bisa beli, ya macam-macam itu bisa beli, bisa kontak, atau bisa isi form yang tujuannya untuk list building tadi. Ya dah ya. Nah, terusnya disinggung masalah apa yang nak dibuat. Jadi kita para freelancer jadi mungkin tertarik, aduh aku pengen juga nih. Tapi sebelumnya tadi tanya dulu, ya kan, perlu atau tidak, apa yang nak dibuat, cak mana cara buatnya itu belakangan. Jadi harus harus ngerti dulu uh, tujuan dan apa yang nak diisi. Nah untuk kontennya dewe, kita kasih value. Soalnya tadi aku disinggung juga marketing dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu tuh sifatnya hard selling, jadi kita jualan nian, ini produk kami, ini loh cek itu ya. Nah kalau sekarang dia fokusnya itu bukan ke brandnya tapi ke usernya. Iya, user Nah, base. ke usernya. Value base berdasarkan user. Jadi kalau aku sering bilang dulu tuh harga itu kita yang set sebagai penjual, tapi value itu user yang menentukan. Nah, kalau value yang ditentukan user itu lebih tinggi dibanding harga yang kita jual, ketemu klop, laku, barang itu dibeli. Tapi kalau value yang mereka set itu di bawah harga yang kita tawarin, tidak jodoh artinya. Ya. Nah, kemudian salah satu tujuan lagi kenapa dalam landing page itu jangan banyak-banyak call to action, sebab ini berkaitan dengan ada aspek psikologi namanya tuh choice blindness. Betul, Dikasih betul. dikasih kebanyakan pilihan, Banyak wong pilihan malah lo tidak tidak milih. milih apa-apa. Contoh Ya, pemilu, Mas. ya bingung kan, nak milih apa milih itu, Contoh pemilu. sudah Malah tidak golput. milih gitu kan. Nah kalau kita sempitkan pilihannya, malah cuman tidak katik pilihan sama sekali, tinggal satu pilihan satu-satunya. Ya cuma itulah yang tersedia. Tapi Wah. untuk bisa bikin orang itu klik, ya di awalnya itu harus manjang. Kamu mungkin pernah lihat landing page untuk produk yang lagi apa ya? Kalau aku lihat di Facebook tuh galak ya, ada promo misalnya course, ada ya, course tentang ini. Terus. Ya, ada videonya course ini untuk apa, testimonialnya panjang nian. Nah, kaget di bawahnya itu daftar, ada diskonnya, kurang lebih cek. Nah, itu sementara aku ngutak-ngatik cak mano kamera ini nyala. Kalau yang lain ada pertanyaan silakan. Iya, Atau diskusi Ijal. baik. Kalau kati tutup gitu. Kalau Bentar. nak berlanjut malam mingguan, Mas. Banyak tak bunyi gadis di sini nih? Alhamdulillah nyala. Alhamdulillah. Oke, jadi kawan-kawan ada lagi tidak pertanyaan nih? Ini mumpung ada Mas Ijal nih. Nak di nak dilajukan ini mumpung ada waktunya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi apa namanya itu Jal soal oke. Oke, silakan. Nah, coba. Jadi dari nanya layanan web builder yang gratis dan bagus untuk freelance. Nah, aku kayaknya butuh bantuan nih kalau untuk web builder ya. Karena jujur aku kalau web builder terakhir aku tuh pakai Wix ya. Dulu Wix itu masih booming-boomingnya tahun 2016 sampai 2014 ya gitu. 14 15 itu pokoknya
si Wix ini bener-bener booming, masih ada Wix.com yang belakang. Jadi itu salah satu yang ini ya, yang menurut aku cukup baik lah. Cuman belakangan ini banyak yang keluar yang baru nih banyak, bahkan sampai ke Canva video nyiapin gitu kan. Apa lagi itu? Framer kemarin ada nge-share ya, sudah bisa AI, dan aku juga baru tahu. Kayaknya sih memang itu baca review deh kalau untuk web builder ya. Tapi sebenarnya aku ninggalin ruang kosong sih kok untuk pertanyaan, cuma ketik nanyo ya. Cak mana caranya supaya ada yang berkunjung? Nah, iya Iya coba kan? cak mana? Sebenarnya aku pengen ada yang nanya itu tadi. Ah, aku yang nanya, oke. Nah, landing Karena page-nya sudah. emang aku kosongin itu. Nggak kasih slide tentang itu, nggak aku jelasin. Pengennya sih ada yang pengen nanya. Ya sebenarnya Ya, kan kalau pengen betul. siapa yang pengen berkunjung ke landing page itu kan, landing page itu hal yang perlu diniatkan ya, diusahakan. Bahkan dia kadang-kadang dibikin keluar dari kaidah-kaidah SEO. Maksud aku tadi tuh nih misalnya dia butuh sekian huruf, sekian kata, sekian keyword gitu kan. Sedangkan landing page mayoritas tidak butuh itu. Dia benar-benar spesifik ke produk, apa produk itu, kalau bisa gambarnya tuh gambar yang HD, kemudian Google nak marah. Tapi itu benar-benar landing page ya, bukan yang lain. Nah, cak mana caranya bisa mendatangkan uang ke situ? Sedangkan dari SEO beda, SEO friendly gitu ya, landing page tadi. Pada dasarnya balik lagi ke tujuan kita dan balik lagi cak mana cara marketing kita. Satu, landing page ini perlu ditanamkan dulu di kita. Ini brosur loh, brosur kita kan. Brosur ini tidak mungkin uang tuh ngambek dewe, kecuali emang ibu-ibu yang gila dengan diskon, dia ngambil brosur Alfamart supaya tahu diskon yang mana hari ini gitu kan. Brosur ini dibagi ke uang di lampu merah, iya kan, atau pinggir jalan, brosur kredit motor. Brosur apa lagi yang masih eksis sampai sekarang nih? Nah, ini kan pada dasarnya brosur itu sifatnya itu jemput bola. Landing page kurang lebih kayak itu, cuma caranya lebih canggih. Satu, bisa ditaruh di bio Instagram, ya kan. Nah, mungkin di LinkedIn kita pengen nambahin website kita pakai landing page baik. Atau mungkin kita pengen nampilin itu di apa namanya WhatsApp kita, di status kayak di mana, supaya orang bisa berkunjung ke landing page kita, atau nge-share di chat-chat WA, chat-chat Telegram dan lain-lain. Ini loh cara-cara uang datang ke landing page. Tapi ada lagi yang lebih canggih, pakai iklan, pakai AdSense, ya kan, pakai AdWords dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya keterjangkauannya itu jauh lebih luas, pakai Facebook Ads, ya kan. Nah, itu cara-caranya supaya uang itu bisa berkunjung ke landing page kita. Tapi balik lagi sesuai ke sama budget dan tujuan kita. Kalau misalnya kita pengen, misalnya kita dapat klien tadi nge-DM di Instagram atau nginbox di Facebook, iya kan? Mereka tuh pasti langsung nanya, ada nggak portofolio yang bisa aku lihat? Karena kan di Instagram nggak bisa nih nge-share secara rinci misalnya. Nggak bisa nih nunjuk ke portofolio kita yang terlalu banyak di Instagram. Ngapa? Uang malas nge-scroll. Dan juga sudah diisi oleh bukan feed ya malah dengan reels yang terlalu banyak misalnya. Dan kadang-kadang juga kita mencampur adukan antara kalau kita pakai personal branding ya, mencampur adukan sosial media dengan bisnis kita. Kadang-kadang kan kayak itu. Syukur-syukur kalau nggak ada dewe akunnya ya. Jadi makanya kadang-kadang yang kejadian kayak itu. Nah, cak mana kita bisa nge-share landing page kita kalau misalnya nge-share produk kita kalau misalnya space itu terbatas, dibutuhkan landing page, makanya kita bikin di bio. Ya kan? Ya sebenarnya kan kayak yang jual Shopee, yang jual di apa racun-racun Shopee kadang kan iklan itu ya. Tak tahu ngapa itu lewat terus di aku, padahal aku tidak pakai Shopee. Jadi mereka kan naruh di bio mereka tuh link ya ke landing page tertentu yang itu isinya produk-produk mereka langsung. Jadi kadang ditulis ada gambar apa misalnya produknya bagus ya nih di feed-nya itu kan di iklan. Kemudian dia lihat produk nomor sekian, link di bio. Nah, ini kan isinya landing page loh kan. Cuman itu landing page-nya ke produk dan dia sifatnya ke eksternal produk ya, langsung dari situ nge-link ke Shopee mereka. Atau mungkin ada yang dia jadi afiliator.
Karena landing page ini juga kan bisa jadi dipakai untuk para affiliate ya, mempromosikan produk orang lain, brand orang lain demi kepentingan dia misalnya. Ya kepentingannya tadi Seller dapat ya. entah reseller, entah dia affiliate ya. Apalagi cak digital produk yang marginnya besar. Jadi landing page sangat butuh kan. Akhirnya mereka AdSense, mereka Facebook Ads, bahkan ada sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Ya dan cuannya sebanding gitu kan. Itu tadi landing page ya. Tapi kalau website kan nggak bisa kayak itu. Website itu tidak spesifik langsung wong memutuskan pembelian tuh ketika ngunjung website tuh belum tentu. Aku berkali-kali lo ngunjung website Adobe, tapi sampai sekarang nggak beli loh. Oke, Iya kan ya. ya ini ada komentar ya. Komentar awak kayak mana ya. Jadi kata si Derry ini eh, landing page web promo jasa dewe itu tidak terlalu concern karena apapun sekarang itu promo itu langsung di medsos. Ya. Oke, kayak mana tuh? Nah, makanya tadi aku bilang, balik lagi, medsos ini kan punya keterbatasan ya. Keterbatasannya tadi dia tidak bisa menjelaskan secara spesifik produk itu. Memang ada beberapa produk yang cukup kita jelaskan melalui video kan. Cukup kita jelaskan melalui video. Artinya apa? Kita bikin reels, kemudian kita jelasin produk kita. Cuma ada cumanya juga tetap tidak bisa langsung closing di situ. Closingnya tadi bisa langsung ke chat, bisa langsung nelpon, bisa langsung apa, itu tidak baca. Oke lah bisa inbox. Oke lah bisa ya mungkin bisa nelpon juga ya. Facebook ya sekarang ya. Atau di WhatsApp bisa nelpon juga. Cuma effort yang kita kasih itu bakal satu persatu ke mereka. Nah, landing page ini harapannya itu bisa menjawab tanpa harus kita menjelaskan satu persatu benefitnya kita. Sebenarnya itu. Makanya tadi aku bilang, seberapa penting landing page ini untuk bisnis kita. Kalau misalnya terlalu penting, ya aku tidak bikin. Tapi kalau misalnya, masa aku tidak penting tadi, kayak ini, kita sudah dapat klien dari satu website, ada satu website lagi, dari satu sosmed gitu kan, entah dari TikTok, entah dari Facebook, entah dari apa. Ya kemudian kita manage mereka tuh melalui DM, ya udah nggak ada masalah, aku kita tidak usah lagi nak bikin landing page, lah ada klien. Kecuali kalau kita pengen ekspansi, pengen nambah kliennya, makanya tadi segmentasinya tuh harus jelas siapa yang bakal kita datangi gitu kan. Nah landing page inilah tugasnya mendatangi klien tadi melalui iklan, melalui AdSense, melalui AdWords, melalui Facebook Ads dan kawan-kawannya kayak itu. Bisa mempromosikan Facebook kita, bisa mempromosikan feed kita, bisa mempromosikan apa-apa melalui itu. Cuma tetap banyak ada kekurangan. Mereka masih butuh link gitu. Di mana kami bisa langsung beli katanya. Kalau langsung DM tuh enggak. Ini ya. Dan juga satu lagi ya. Ini maaf nih. Seberapa besar sih klien yang kita dapat dari sosmed? Value-nya loh. Itu yang paling penting. Yang perlu apa mungkin kita dapat klien yang harganya itu di atas $1.000 melalui Facebook. Paling mungkin itu melalui LinkedIn masih. Mungkin ya. Paling mungkin masih pakai LinkedIn. Kenapa? Karena orang yang punya high value tidak nyari expert di Facebook. Kecuali kalau dia nonton YouTube yang kita ngajarin tutorial secara lengkap, kemudian kita ngasih link di bawahnya untuk menghubungi kita. Tapi tak jauh juga linknya itu landing page biasanya sih. Iya. Kalau aku tambahin sedikit ya. Jadi komentar dari tadi, medsos sama landing page itu fungsinya beda. Jadi kalau memang kita pengen ada yang namanya membangun brand, ya membangun brand itu bisa lewat medsos. Contoh macam siapa nih yang Hoiril, ya Hoiril tuh kita punya selebriti Instagram yang followernya sekian puluh, udah berapa ratus ribu sekarang. Karena Hoiril kan dia ngasih value untuk followernya, dia nge-share tips gitu kan. Nah membangun medsos itu bisa dipakai untuk bukan promo tapi membangun brand, ya membangun keahlian, establish expertise, bisa di situ ya dengan cara kita kasih value. Nah tapi untuk landing page itu lebih spesifik lagi, kata Ijal tadi, itu memang tujuannya dibuat untuk jual,
memang untuk closing. Jadi makanya kita sering lihat di medsos itu banyak mereka itu sudah ngasih tetap share rutin sebanyak post yang mereka kasih kita tetap di bawahnya untuk info klik Iya, link silahkan klik itu link di bawah ini. tetap saya itu karena disitulah itunya apa namanya itu istilahnya itu eh Ujung apa ya 8 nam ya. iya jadi Habis ujung guide 8 di situ nih. guide terakhir user itu ada di situ sebab Ah, informasi komplit dari seluruh benefit layanan mungkin rangkuman dari seluruh apa yang bisa uang itu value yang bisa dia kasih ke user itu bisa bisa di apa artikulasikan lebih baik di satu halaman khusus untuk itu yang tidak kate distraksi komponen-komponen lain. Kalau misalnya kita scroll di feed itu aku pernah lihat sepupu bukan sepupu ponakan aku tuh yo yang masih SMP itu mungkin sekian puluh post kali serat serat sat 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 tidak kate cak kalau dia bisa mandek si kok post itu 3 detik baik itu kayaknya sudah kelamuan bagi dia ya kan jadi memang apa ya attention span wong sekarang itu kan pendek nian kan kecuali kalau memang dia follower yang memang lihat feed kita berkala memang dia cari iya oke tapi kalau untuk user kebanyakan itu sekali lewat gitu nah jadi memang landing page dengan medsos itu fungsinya beda gitu jadi aku sepakat ya ya jadi memang landing page tadi apa ya sebagai tambahan ya jadi bukannya bukannya saling menggantikan tuh tidak jadi masing-masing tuh ya, punya peran beda di strategi bisnis kita gitu itu aja. bener. Bahkan kalau di website dewe, pasti wong tuh nyantumin loh sosmed mereka. Ngapo? Yang Hmm. pertama engagement itu ada di sosmed. Engagement itu ada di sosmed. Sedangkan transaksi ya, itu mayoritas di website. Iya kan? Tokped itu transaksinya di website atau di aplikasi. Iya kan? Tidak di sosmed mereka. Tapi cak mana cara mereka bisa membangun hubungan, cak mana customer mereka bisa loyal selain pakai promo-promo dak keruan itu, ya pasti melalui sosmed. Ingat tak masih zaman-zamannya Indonesia dibanjiri dengan ketik ekspasi bla 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 itu. Peran itu kan sebenarnya sudah diganti sama Insta Story, iya kan? Sama Snap, istilahnya kan sudah hal-hal yang dulu kita bisa nikmati berbayar, ya walaupun kita tidak tahu ya nanti saya bukan. Ini bisa kita nikmati melalui sosmed, ya kan? Artinya apa? Engagement itu penting, ya kan? Maka Thomas tadi benar. Pas Andi tadi bilang ada porsinya masing-masing. Si sosmed ini porsinya ini, website porsinya ini, landing page porsinya ini. Jadi segala sesuatu itu harus saling sinkron gitu. Maka tidak mungkin lah si ke website itu tidak nampilin sosmed gitu. Kecuali emang tidak galak punya sosmed gitu nah. Cuma nak fokus di situ biasa apa namanya? Elit-elitnya Adobe gitu. Iya kan ada sosmednya rasanya di website. Tidak sih. Iya kan kecuali websitenya ya website Facebook ya yang nggak pernah nampilin apa namanya link Instagram mereka, link TikTok mereka kan nggak katanya. Rasanya hampir 90% website itu pasti pengen mencantumkan link sosial media gitu. Nggak mungkin lah itu entah itu LinkedIn, entah itu Instagram, entah itu akun YouTube juga. Karena tadi kolamnya beda, segmennya beda, fungsinya beda, value-nya beda. Bisa tidak saling Ya. ganti ke tidak? Tidak bisa saling ganti ke itu. Tapi mungkin aku sedikit komentar ya. Jadi masalah bisa bisa tidak sih dapat klien misalnya klien bernilai tinggi lewat Facebook gitu ya. Kalau pengalaman pribadi bisa. Nah jadi memang Uh, uh, porsinya jadi beda. Jadi kalau atau presentasi Mas Ijal di awal tadi ya, siapa yang pakai landing page untuk yang sudah punya namo dan yang pengen punya namo gitu kan. Nah, yang kebanyakan yang sudah punya namo itu mungkin uh, kalau mereka punya produk yang baru yang pengen dia jual itu landing page dipakai ya sudah pasti dipakai.
Tapi kebanyakan wong yang sudah punya Namo itu tidak jualan karena sumber utama klien baru bagi mereka adalah referensi mulut ke mulut. Ya mungkin kalau aku pribadi itu 99% klien baru aku tuh asalnya dari referensi klien Ya, yang betul. lama, gitu kan. Nah, tapi untuk guide klien baru, kalau mereka belum punya klien base yang luas, ya salah satunya landing page. Dan memang bayar ya oke bayar gitu kan. Nah, masalah klien value tinggi tuh bisa didapat dari Facebook bisa sebetulnya. Ya, ya betul. Jadi malah kalau kalau pengalaman pribadi itu kan aku mulai mulai buka pasar keluar itu dari Fiverr yang jasanya itu 5 Ah, dolar dipotong 20% pulo, jadi cuma dapat 4 dolar, harus nunggu 2 minggu pulo gitu kan betul, betul, betul. untuk ininya. Tapi klien-klien dari situ sampai hari ini itu mungkin udah belanja ratusan juta Mm-mm, eh, mm. sampai sekarang. Sampai Jadi sekarang. kita tuh cuma perlu pintu masuknya baik gitu loh. Iya. Ya jadi cara kita mempertahankan, nah itu yang tricky. Sebab kalau kalau wong marketing bilang akuisisi pelanggan baru itu jauh lebih sulit dibanding mempertahankan yang ada gitu kan. Apa ya berkaitan dengan ongkos, ya macam itulah. Mhm. Dan itu Ya, butuh biaya segala macam. Itu banyak cuman komentarnya. ya, ya sepakat sih Mas. Ya aku ralat lah. Jadi terkait masalah klien besar tadi. Ya jujur aku juga pernah dapet sih. Cuma historinya kayak ini. Historinya kayak ini. Itu dia itu mungkin ya pernah mengunjungi profil aku di Fiverr mungkin. Cuma karena Fiverr aku kena suspend. Suspend tuh lucu aku. Gara-gara aku ngajak. Ya kan aku lah muak lah kamu sama Fiverr ya. Gak tahu aku gendek nian sama Fiverr. Jadi aku ngajak klien-klien aku tuh pindah. Pada saat itu aku baru buka di Upwork memang kan. Aku mungkin nggak available lagi di Fiverr. Aku pengen pindah ke Upwork. Jadi suspend lah pasti kan. Tidak sih kok uang yang aku hubungi beberapa klien aku. Nah mungkin dia pernah nyari aku di Fiverr, pernah ngubungi lah kayaknya ya. Cuma belum belum closing pada saat itu, cuma nanya-nanya baik. Ya akhirnya dia menghubungi aku di berbagai channel, dari mulai Facebook, dicari yang nama aku, Instagram, mana lagi ya, LinkedIn, itu cari juga loh. Kemudian akhirnya aku chat jawab di Facebook ya, karena message-nya Facebook kan paling cepat ya, Messenger itu paling cepat. Dan akhirnya ya bener Mas, closing kan di Facebook. Ada yang kayak itu. Cuman ya tadi memang ada hal-hal beberapa hal yang mendahuluinya, akhirnya mereka bisa ketemu aku di Facebook tuh kayak itu ceritanya. Dan sampai sekarang sih masih ada juga beberapa klien yang memang ngubungi aku di Facebook, terutama klien Fiverr ya, yang mereka agak migrasi ke Upwork. Ya karena Upwork mahal Mas. Iya loh, mahal loh. Value itu 10 sampai 20 kali lipat kadang-kadang. Nggak tahu ya, mungkin kawan-kawan di sini yang pengen nge-freelance juga di apa namanya di platform ya boleh sih, atau kayak Mas Andi yang sudah punya brand, punya nama ya buka dewek kan. Ya aku juga pengen sih suatu saat tuh 100% atau 90% lah klien itu memang di situ galau. Kalau sekarang sih mungkin masih 30% sih klien aku yang di luar dari itu menghubunginya melalui Hmm. website. Melalui website tuh mungkin baru 30%. Karena memang website aku tuh ada setelah aku aktif di sana gitu. Bukan website dulu baru aku aktif di situ, bukan. Jadi aku duluan main ke sana, kemudian beberapa tahun kemudian website tuh aku bikin. Yang tadi yang aku share tadi itu baru dibikin. Tujuannya sih awalnya bukan untuk closing, tapi klien aku tuh berulang kali nanyoin apa karya yang sudah dibuat gitu. Ada biasanya minta proof lah ya. Kan repot nih balesin ngetik siko-siko. Beli juga Ya, tidak kadang-kadang. ya. Kita nak nyari template-nya di mana kadang-kadang lupa naruh ya akhirnya udah bikin website bela. Kadang mereka butuh, nah linknya nyingok lah dewek, nah linknya nyingok lah dewek, kan itu be gitu. Bahkan aku di Upwork tuh be kadang sampai dia kan sistem invitation, sampai 2 bulan baru aku buka invitation mereka, kadang sampai ya jadi jelek rating aku tuh untuk invitation sih sebenarnya. Jadi agak jarang sudah sekarang aku dapat invitation
Aku lebih ngelayanin klien yang sudah jalan baik sih. Sekarang invitation juga lihat itu, dan enggak banyak juga yang aku arahin keluar sih secara halus yang memang mereka apa namanya sudah loyal pakai itu terus, yang aku pakai di sini lagi malah keluar be gitu. Ya. Ada mas itu, walaupun diem pakai kode. Ketik dulu di Google Doc, share linknya, tolong baca. Iya. Ayo Nah yang lain iyalah, ada pertanyaan silakan. yang lain. Hmm. Balik lagi lah ke landing page lah bahasannya, ngapa aku jadi ngalor ngidul sana ya. Jadi cara cara datengin wong ke landing page tadi ya yang paling mudah bayar ya. Bayar paling mudah. Kemudian manfaatkan seluruh seluruh platform yang tersedia. Channel, seluruh Ya, channel. yang tersedia. Kalau status Iya, WhatsApp taruh taruh situ ya. selain Mm-mm. Instagram, Iya. Insta Story. Atau kalau punya channel YouTube tuh lebih lama lagi sebenarnya. Mm-mm. Channel YouTube tanpa landing page itu susah. Yang mana tuh maksudnya, Jal? YouTube tanpa landing page itu maksudnya? Iya, kan selalu kalau kalau nak closing silakan klik link di bawah ini ya. Oh, ya itu ya. Mana ada di YouTube. Silakan klik wajah saya biar kalian langsung bisa closing, nggak kaki. Oh iya. Pasti dia minta klik link di bawah kan. Dan jarang loh link itu larinya ke sosmed. Paling larinya ke Tokped gitu kan. Yang dia sudah ada, atau ke Shopee dan lain-lain yang memang sudah ada apa namanya referralnya. Tapi mayoritas sih mereka landing page, atau mungkin yang memang kalau referral langsung ke website referral yang mereka iklankan pada saat itu. Tapi kalau mereka pengen bangun brand, ya pasti mereka bikin website atau landing page yang terkait dengan bahasa mereka pada saat itu. Betul. Jadi aku bisa simpulkan landing page itu kebutuhan yang fit to all ya. Tolong nih digarisbawahi, jangan mentang-mentang kepengen landing page biar cuan. Tidak, belum tentu. Masih Ya. banyak faktor lain yang perlu kita pertimbangkan untuk bikin landing page. Tapi Kak, kapan waktu itu memang benar-benar penting harus diadopsi, ya silahkan diadopsi. Berbagai cara banyak. Nah, pakai yang gratis ada, nah yang berbayar ada. Bedanya apa? Aku ya, kalau yang gratis mungkin terbatas fiturnya. Yang kedua, profesional looks-nya tuh kurang, nggak terlalu terlihat bonafit gitu ya. Sedangkan kalau kita landing page-nya punya link DW, domain DW, branding itu lebih dapat dibanding yang lain. Itu sih bedanya paling. Tapi balik-balik ke kawan-kawan sih kebutuhannya di mana. Oh itu lumayan lumayan jadi pengaruh kalau kalau aku ya. Jadi kalau aku entah dari mana asalnya, tahu-tahu tercampak di landing page sesuatu, Hmm, itu kalau domainnya itu memang punya si brand, klik ya mas ya. trustnya lebih tinggi dong jelas Terus ya iya dibanding yang benar. soalnya kita tidak percaya kan, apalagi itu yang menyangkut pembelian ini ya, barang Ah, yang punya nian atau iya. bukan gitu kan. Apalagi kalau ada transaksi di bawah itu. Iya. Kalau kalau transaksi bahaya lah. Bisa jadi web phishing segala macam. Berasal Mm-mm. dari landing page yang domainnya tidak jelas. Dan catatan itu simbol gembok di domain itu tidak berarti Oh iya, apa-apa ya sekarang. iya Jadi iya. HTTPS itu cuma Gam. cuma bilang kalau data tuh dienkripsi gitu. Jadi Ah, dia tidak bilang iya. soal domain ini punya si itu tidak gitu kan. Jadi tetap tetap mesti hati-hati. Soalnya kemarin sekitar seminggu lalu itu kalau tidak salah Chrome itu bakal roll out update itu dia akan buang gembok itu. Jadi kalau kita Hmm. buka HTTPS di URL apa di address bar ada gembok, itu katanya malah user beranggapan kalau web itu otomatis aman gitu kan. Padahal Iya belum sih. tentu. Nah, makanya dia akan buang, dia dia mulai buang tanda gembok itu. Soalnya itu tidak ada jadi patokan web itu aman. Itu enkripsinya baik. Jadi maksudnya itu data antar browser kita sama server mereka itu terenkripsi. Tapi bukan bilang kelakuan wong yang punya domain itu benar, bukan gitu kan. Jadi bukan Bukan, bukan iya. jaminan itu. Nah, makanya dia dia mulai akan buang tanda gembok itu. Soalnya jangan Hmm. sampai wong salah sangko gitu kan. Iya.
Bener. Makanya Kita tambah memang dikit ya. memang yang gembok ini kan dipopulerkan oleh website e-commerce lalu. Baru Mm-mm. website-website yang lain tuh Oh, iya. menuruti. Tujuannya apa? Supaya mereka ketika masuk ke kartu, nomor kartu, itu tidak bocor. Awal cuman Mm. itu. Ya akhirnya tren lah ini di tahun 2010-an ke atas harus pakai cek tunggal loh. Dulu malah lebih variatif Mas, ada tulisannya. Ya, kalau Google, Facebook ada tulisannya, sekarang nggak kasih lagi. Bahkan bikinnya gratis lagi. Kayak Iya, SNP. lagi gratis itu. Asal emailnya tidak dipakai berkali-kali. Kalau dulu kan bayar, tidak ada les encrypt kan istilahnya. Ada, cuma tidak populer. Harus beli Mm-mm. dulu. Kalau sekarang sudah gratis. Ya, Ya jadi benar sih Mas, tidak ada penting itu. ya, jadi tambahan poin lagi kalau seandainya akan buat landing page, betul ada nilai tambah di bermodal dikit ya domain DW. Ya. Ya itu intinya tuh yang dibilang tuh. Nah, masalah buat landing page bayar atau tidak. Jadi gratis, gratis itu ada dua arti ya. Gratis minta buati wong gratis atau gratis kita dewe yang buat. Nah, gratis kita dewe Mm-mm. sebenarnya tidak ada gratis-gratis nian. Jadi Ya. kemampuan kita untuk buat itu ada investasinya sebetulnya tuh kan. Jadi tidak ada Iya. bilang gratis itu juga tidak gitu. Kalau waktu itu buang itu tidak gratis lah. Ya. Yuk yuk siapa lagi nak tanya? Kalau udah kate kaget kita kita genep pila langsung ke 21.30. Kalau kate kita mulai Hmm. tutup dan mungkin ada sedikit sedikit be, ada pengumuman dikit yang nak aku sampaikan perihal aktivitas kita di grup. Oke, silakan. Yuna, nak tanya apa? Tadi katanya telat masuk. Yuk, tanya yuk. Oh ya kage, rekaman dari webinar ini cak biasa akan diupload ke YouTube ya. Kalau tidak besok usah. Nah, ketik lagi masanya Mas, langsung pengumuman deh Mas. Oke. Oke. Ya, Oh jadi ya, kita sekian ya dari aku ya. oh ya ya. Nah, silakan Ya, ditutup dulu. Kalau nggak tutup iya ajulah. oke. Jadi kawan-kawan, terima kasih buat waktunya malam ini dan kesempatannya buat sharing. Mudah-mudahan apa yang kita sharing malam ini bisa bermanfaat ya buat seluruhnya, terutama buat di karir freelancing masing-masing, karirnya sebagai graphic designer dan seterusnya. Dan juga semoga ini bisa di-share ke orang lain supaya bisa terus saling beriterasi ya. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sip. Aku tidak tahu mana prosedurnya, tapi kalau Hoirul tuh biasanya ngajak foto. Kita nak foto enggak nih? Jadi aku screenshot deh. Cek mana ini sistemnya. Oke ya, satu, dua, tiga. Ah, salah pula. Ah, ya dah. Go. Lagi. Ya, satu, dua, tiga. Ah, jadilah itu. Jangan ada kata ya, dah, eh. Syarat baik. Nah, mengenai pengumumannya sedikit, jadi kawan-kawan di tim DCP ini supaya kita tuh niatnya kepengen buat grup ini makin aktif lagi. Jadi ada ide, cak mana kalau kita buat setiap hari itu punya topik khusus yang bisa kita bahas. Ya, jadi kalau untuk jadi ada tema-temanya nih. Jadi kalau hari Senin itu tentang apa, hari Selasa tentang apa, Rabu tentang apa. Ini bertahap ya, jadi tidak mungkin langsung jalan. Jadi cuma untuk heads up ya. Jadi mungkin hari Senin sudah bisa kita mulai. Mungkin kawan-kawan bakal akan ketemu posting yang pakai hashtag-hashtag. Jadi kalau Senin itu misalnya Monday Muse, itu untuk hari Senin kita sharing untuk inspirasi ya. Jadi ada quote boleh, kalau misalnya ada kata-kata motivasi atau misalnya ada gambar yang apa, ada aset yang kira-kira oh ini bisa memicu inspirasi kita untuk lakukan apapun yang kreatif. Nah, itu jatahnya hari Senin.
bukan berarti hari lain tidak boleh ya, tapi itu ada temanya gitu. Nah kalau hari Selasa itu kakek untuk kita sharing tips, hari Rabu itu untuk sharing area kerja kita ya kakek. Detailnya aku share di grup di ya, grup. kalau tidak malam ini mungkin besok pagi ya. Itu baik pengumumannya. Makasih lagi ya kawan-kawan untuk dukungannya, sudah malam-malam ini sudah datang, sudah rewangi di sini. Insya Allah semoga dapat manfaatnya. Dan kakek kita jadwalin lagi webinar DCP sharing yang berikutnya. Oke, makasih kalau ya. Assalamualaikum, selamat malam. Nah,